Dari arah berlawanan, muncul pasukan musuh dipimpin oleh sosok yang kuat. Namun kali ini ada ribuan prajurit lebih. Bahaya! Cepat segera beritahu kerajaan Andaru, minta bantuan segera! Denmas Seno panik dan perintahkan seorang prajurit untuk meminta bantuan di kerajaan Andaru. Tenanglah, ucap Babasil. Terima kasih. Maafkan saya telah bersikap kasar sebelumnya. Mohon maafkan saya, ucap Denmas Seno. Tidak masalah. Caramu memang benar. Tidak percaya kepada orang yang baru saja ditemui demi melindungi rakyatmu. Kau tidaklah salah, balas Babasil. Tuan, saya yakin ketika berhadapan dengan beberapa prajurit musuh, ada yang mengatakan soal kerajaan Lingga, dan sosok di sana itu adalah patih terkuat dari kerajaan Lingga. Saya tidak menyangka bahwa patihnya sendiri yang memimpin. Dia adalah Patih Gangga, salah satu patih yang kuat dan ditakuti oleh 9 penguasa lainnya, Tuan, jelas Denmas Seno. Begitukah? Babasil maju ke depan dan memastikan wujud pimpinan pasukan tersebut. Siapa pimpinan kalian? Majulah dan hadapi aku. Aku dan pasukanku akan mundur jika menang melawanku. Ucap Patih Gangga. Mereka berada di pintu masuk pasar. Ada 2 pos pengintai di kiri dan kanan. Di depan mereka adalah tanah lapang yang luas, yang biasanya digunakan oleh penduduk Wongso untuk beraktivitas jual beli ketika dagangan mereka berlimpah. Namun, tempat itu menjadi sebuah tempat untuk pembantaian. Musuh bergelimpangan dan suasana menjadi sangat mengerikan. Pasukan hewan Babasil berkumpul dan memasuki pasar. Ada beberapa hewan di antaranya yang memiliki ilmu penyembuhan dan merawat yang luka. Di hadapan mereka yang jauh, sebuah pasukan besar bersembunyi tertutup pohon yang lebat. Hanya nampak beberapa pasukan yang terlihat jelas dan seseorang pimpinan bernama Patih Gangga. Aku pimpinan sekarang di sini, ucap Denmas Seno dengan lantang menyambut tantangan Patih Gangga dan menghampirinya. Tunggu Denmas! Denmas, jangan ke sana Denmas! Denmas, jangan! Beberapa prajurit Wongso berkata hendak mencegah pimpinannya. Tidak apa-apa, ini sudah menjadi tanggung jawabku. Jika terjadi apa-apa, segera lari dan selamatkan penduduk sebanyak mungkin. Denmas, tunggu Denmas! Begitulah kata prajurit yang ingin mencegah. Tuan, saya mohon, apabila saya kalah, tolong lindungi rakyatku, pinta Denmas Seno kepada Mbah Basil. Baiklah, mereka akan aku jaga. Bagi mereka, para prajurit Wongso, mereka tidak akan mundur sebelum mencoba. Harga diri seorang bertarung lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Denmas Seno dengan berani maju ke tengah sambil membawa pusakanya, tombak bermata 1. Kau, kemarilah Gangga, hadapi aku, namaku Seno. Kaukah pemimpin kampung ini? Kau punya nyali, majulah. Patih Gangga tertawa dan lompat dari jauh dan menuju ke arah Denmas Seno. Ucapan Patih Gangga sangat menjengkelkan sehingga Denmas Seno refleks menyerangnya. Patih Gangga sangat pandai memprovokasi dan membuat musuh menjadi marah dan kehilangan kesabaran. Hiya! Denmas Seno langsung menerjang Patih Gangga. Dengan mudahnya Patih Gangga menangkisnya dengan senjata kampaknya yang diselimuti api. Disusul tendangannya mengenai dada Denmas Seno yang membuatnya terpental dan terkapar. Denmas! Den! Seruan para prajurit Jawa yang mengkhawatirkan Denmas Seno. Segitu sajakah kemampuanmu? Sekali lagi Patih Gangga berusaha memprovokasi yang membuat emosi lawannya. Namun Denmas Seno mampu lebih tenang dan sepertinya sangat serius. Denmas Seno berdiri dan sejenak terdiam merapalkan sebuah ajian.
Tombak Denmaseno melayang dan terdengar bunyi seperti listrik beradu. "Terimalah Gangga!" teriak Denmaseno sambil meluncurkan tombak terbangnya mengarah ke Patih Gangga. Tombak itu meluncur mengeluarkan suara. Patih Gangga menahan dengan kampak apinya dan terdorong mundur sebelum dirinya membentur pasukannya. Iya! Teriak Patih Gangga dan terdengar dia menghentakkan tanah. Di sekelilingnya berterbangan debu-debu, dedaunan, ranting, dan bahkan pohon berjatuhan di area sekitar. Bukan itu saja, tombak Denmaseno juga terpental mengarah kepadanya. Tombak Denmaseno terpental mengenai dirinya. Dia berguling, kemudian terkapar. Suasana langsung menjadi hening. Suara angin berhembus di area pertempuran. Sementara itu, Patih Gangga tanpa powerful. Tubuhnya yang berotot hitam seperti baja, armornya berwarna emas menyala, 2 tanduk merah di kepalanya, serta tatapannya yang tajam terlihat tangguh dan mengerikan. Munculnya taring di antara mulutnya. Perlahan, Patih Gangga mendekati Denmaseno. "Mengecewakan." Tawanya yang meremehkan diikuti sorakan prajuritnya. Denmaseno hendak berdiri, namun tidak mampu sambil menahan lukanya. "Kau cukup mengecewakan. Akan aku akhiri ini." Patih Gangga mengangkat tinggi-tinggi senjatanya yang berkobar mengarah ke Denmaseno. Denmaseno tidak bisa mengelak. Lukanya cukup serius. Inikah akhir hidupnya? Sorakan cemas prajurit menyambut Denmaseno berselingan dengan semangat pasukan Patih Gangga. "Tamatlah kau!" Suara ayunan kampak menghantam targetnya. Sorakan kesedihan para prajurit Denmaseno semakin ramai. Tidak terlihat apa yang terjadi dengan Denmaseno. Debu menutupi pandangan. "Bah, apakah Maseno selamat?" Mbah Basil tidak menjawab karena dia tidak ada di samping Desta. Saat debu mulai sirna, terlihat sosok tegap berdiri menangkis serangan kampak api hanya dengan 2 jarinya. Seketika Patih Gangga mundur beberapa langkah. "Kau, Raja Diwangsa, kenapa kau ikut campur?" Tunggu, siapa kau?" kata Patih Gangga yang salah menerka. "Hentikan pertarungan ini dan mundurlah bersama pasukanmu," balas Mbah Basil dalam wujud sejatinya. "Siapa kau ini, ha?" Patih Gangga merasa diremehkan dan langsung menyerang dengan senjatanya yang semakin berkobar. Auman Mbah Basil menggelegar. Siapa saja yang mendengar akan langsung ciut nyalinya. Hanya dengan telapak tangan Mbah Basil, Patih Gangga terlempar hingga mengenai pasukannya sendiri. "Siapa kau? Aku tidak pernah melihat makhluk sekuat dirimu kecuali para 9 penguasa," kata Patih Gangga. "Namaku Subasil." "Baik, aku akan mundur. Akan aku ingat namamu," ucap Patih Gangga dan mundur bersama pasukannya. Denmaseno selamat dan hanya mengalami luka yang tidak berarti. Sorakan kegembiraan terdengar di seluruh prajurit yang melihat pertarungan itu, disusul para warga dan mendekati Mbah Basil. Pujian, sorakan, dan rasa syukur dilontarkan kepadanya. Mereka semuanya berkumpul di pasar, berpesta merayakan kemenangan. Sayangnya, Desta tidak bisa ikut menikmatinya, hanya ikut serta dalam merayakan. Setelah beberapa waktu, pasukan Raja Andaru datang, dan disitulah Desta bertemu dengan Tori. Mereka bergabung merayakan kemenangan. Namun prajurit Andaru kembali karena tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelah kejadian itu, semuanya bersama membersihkan kekacauan dan menata kembali kampung Wongso. Beberapa saat kemudian, setelah semuanya beres dan keadaan mulai stabil, saat itu utusan dari kerajaan Andaru datang, dan semua penduduk desa Wongso diminta untuk datang ke istana. Mbah Wongso kemudian mengumpulkan rakyatnya dan berkumpul di lapangan yang tadinya Desta dan Mbah Basil ditahan. Saat semuanya sudah berkumpul, suara berbisik perbincangan yang ada di lapangan tersebut membuat suasana menjadi ramai. "Tolong dengarkan,
apa yang ingin aku sampaikan kepada kalian," kata Mbah Wongso pelan yang berdiri di atas sebuah panggung yang terbuat dari pohon yang alami terbentuk. Meskipun ucapannya pelan, namun suaranya terdengar jelas di setiap wilayah yang ada di lapangan tersebut, dan seketika semuanya diam. "Penduduk desa Wongso sekalian, ada yang ingin aku sampaikan atas kejadian yang menimpa desa Wongso. Yang mulia Raja Andaru menurunkan titahnya bahwa seluruh prajurit dan penduduk desa Wongso akan dinaikkan derajatnya 1 tingkat karena mampu bertahan dan mengharumkan nama kerajaan Andaru," jelas Mbah Wongso yang kemudian disambut sorakan kebahagiaan di setiap makhluk yang ada di tempat tersebut. Suara berisik semakin ramai. Para prajurit bersujud syukur dan menyorakkan kesetiaan, pengabdian, dan pujian untuk kerajaan Andaru. Hehehe. Dan satu lagi, kita semuanya diundang untuk hadir di kerajaan Andaru tanpa terkecuali. Persiapkan diri kalian," Kembali Mbah Wongso katakan. "Luar biasa. Apakah kita akan jadi bangsawan?" Jangan mimpi, kau cuma bisa berdagang. Apa yang bisa selain itu? Jangan seperti itu. Setidaknya status kita telah naik. Ya, itu benar." Sorakan semakin kencang, ekspresi bahagia mereka bertambah. Bagi penduduk Wongso, bisa hadir di kerajaan Andaru adalah sesuatu yang tidak pernah mereka impikan. Hanya para petinggi dan prajurit tertentu saja yang bisa masuk. Semuanya bubar dan persiapkan segala sesuatunya. Selain itu, Tori dan Desta sebenarnya ingin segera mencari yang lainnya. Terlebih lagi, Rizka yang mereka khawatirkan. Namun, karena undangan dari Raja Andaru, mereka terpaksa untuk menghadirinya terlebih dahulu. Sesaat kemudian, mereka dan seluruh warga Wongso menuju di kerajaan Andaru. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di pintu gerbang Istana Andaru yang sudah terbuka lebar. Prajurit Andaru dan penduduknya sudah berkumpul di luar istana menyambut kedatangan mereka dengan sorakan yang membuat bangga bagi warga Wongso. Mereka masuk ke istana dan turun dari kereta. Suasana dan pemandangan sungguh berbeda sekali. Mereka disambut oleh dayang cantik dan pengawal istana Andaru yang gagah memakai pakaian adat khas Jawa. Bunga berterbangan di atas, berjejer wanita yang menyebar bunga-bunga tersebut. Mereka dituntun oleh para pengawal kerajaan menuju ruangan yang besar. Di dalam sudah ada banyak pengikut elit Andaru. Sorakan dan tepuk tangan meriah ketika memasuki ruangan itu. Di depan mereka, Raja Andaru tersenyum. Sejenak mereka menghormat, kemudian para prajurit dan warga Andaru dipersilahkan untuk duduk. "Hormat yang mulia Andaru," kata Mbah Wongso diikuti anaknya. "Oh, diakah anaknya?" Ya, itu Denmas Seno. Hebat, ternyata dia masih muda. Terdengar seisi ruangan membicarakan Denmas Seno. Raja Andaru menghampiri mereka setelah Desta dan Babasil memperkenalkan diri, kemudian meminta Tori dan Sinta untuk duduk di sebelahnya bersama Desta dan Babasil. Seisi ruangan juga memperhatikan sosok gagah di samping Desta dan mulai membicarakannya. Seno, dengan keberanianmu, aku sebagai raja akan mengangkatmu sebagai komandan prajurit di Istana Andaru. Terimalah pusaka ini. "Wah, hebat!" Sorakan dan tepuk tangan meriah menggema di dalam ruangan yang besar tersebut. "Terima kasih, Paduka Raja." Denmas Seno bersujud dan menerima pusaka pemberian Raja Andaru. Dan untuk kalian berdua yang sudah membantu desa Wongso, sebutkan apa keinginan kalian, ucap Raja Andaru kepada Desta. Desta kemudian melirik ke arah Tori dan paham apa yang harus dikatakan. "Terima kasih Raja Andaru, tetapi kami tidak ingin apa-apa." Baiklah, jika itu keinginanmu manusia. Dan untuk Tuan Basil, terima kasih atas bantuannya. Mungkin pemberianku tidaklah layak. Raja Andaru agak menunduk di hadapan Mbah Basil yang membuat para pengikutnya ikut menunduk dan menghormat. Suara lantunan musik terdengar.
para pemain musik memainkan tanpa ekspresi, seperti sangat menghayati memainkan alat musiknya. Pesta berlangsung. Tori dan Desta mengikuti saja tanpa menyentuh makanan dan minuman yang ada. Raja Andaru sangat menghormati Mbah Basil, berharap bisa bertemu dengan sahabatnya Mbah Basil, yaitu Raja Adiwangsa. Raja Andaru ingin mengenal dan menjalin hubungan baik dengan Raja Adiwangsa. Mbah Basil menyanggupi dan akan menyampaikannya. Aku punya kabar dari saudaraku bahwa dia juga kedatangan seorang manusia, Kata Raja Andaru kepada mereka. Siapakah manusia itu, Raja Andaru? Dan di manakah tempat saudara Anda berada? Kata Tori penasaran. Dia adalah Raja Batara. Bersyukurlah jika temanmu berada di sana, sebab Batara adalah salah satu yang terkuat di antara mereka 9 penguasa. Dia juga punya sikap yang ramah dan bersahabat. Tapi aku tidak tahu siapa nama manusia itu, jelas Raja Andaru. Baiklah jika begitu, kami juga sudah terlalu lama di sini. Izinkan kami pergi dan menuju di kerajaan Batara. Benar, kami ada perlu yang harus segera diselesaikan, sahut Desta. Baiklah. Jika begitu, akan aku utus untuk menyertai perjalanan kalian menuju di kerajaan Batara. Baginda Raja, izinkan saya yang menyertai mereka. Saya harus membalas hutang budi kepada mereka, kata Den Mas Seno yang tiba-tiba menyaut pembicaraan mereka. Baiklah, aku izinkan itu, Seno. Tanpa menunggu lama, mereka semua undur diri dan pergi dari istana Andaru. Awalnya, mereka ingin dipinjamkan 1000 pasukan yang dipimpin langsung oleh Den Mas Seno, namun mereka menolak. Semakin banyak yang menyertai mereka, akan susah bagi mereka untuk bergerak. Lagi pula, adanya Sinta dan kedua Syirah dan Mbah Basil itu mungkin setara dengan 100.000 pasukan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Den Mas Seno hanya menjadi pemandu mereka menuju jalan yang aman sehingga sampai di kerajaan Batara. Mereka menaiki kereta yang mewah, ditarik oleh 2 kuda hitam yang besar dan dikendarai oleh 2 prajurit elit kerajaan Andaru. Mereka melewati pintu gerbang istana. Di luar masih sangat ramai penduduk Andaru yang ikut juga merayakan pesta. Tuan-tuan sekalian, kita memutari jalan, mencari jalan yang aman. Adakah yang lebih cepat, Den Mas Seno? Lebih cepat akan lebih baik. Itu benar, Den Mas Seno. Lewat saja jalan tercepat. Baiklah, tapi jalan tercepat menuju kerajaan Batara sangat berbahaya. Tidak ada yang berani melewati jalan itu. Tapi baiklah, Tuan Basil bersama kita. Aku yakin kita aman, jelas Den Mas Seno. Mereka keluar dari istana Andaru, melewati pintu gerbang yang terbuka lebar. Tampak beberapa prajurit memberi hormat melihat kereta mereka. Begitu pula para penduduk Andaru yang berjejer berdiri di samping jalan menyaksikan mereka keluar disertai sorakan menyebut nama Den Mas Seno. Den Mas Seno menjadi populer sekarang ya. Hehehe. Ya, begitulah Tuan. Penduduk Andaru akan terus membicarakan sosok yang mereka anggap pahlawan. Padahal Tuan Basil dan Tuan Desta lah pahlawan sesungguhnya, jawab Den Mas Seno. Itu tidaklah benar. Anda memang pahlawan bagi mereka. Sebelum aku ikut campur, kalianlah yang berjuang dan mampu bertahan. Benar apa yang dikatakan Mbah Basil, Den Mas Seno. Kami hanyalah membantu bagian akhir saja, Desta meyakinkan. Kalian sangat rendah hati. Terima kasih Tuan. Sepertinya aksi kalian luar biasa sekali. Sayang aku terlambat menyaksikan, kata Tori yang tiba-tiba menyaut. Benar Tuan Tori, mereka sangat luar biasa. Saat itu mereka... Den Mas Seno menjelaskan semua yang dia lihat. Sambil mendengarkan Den Mas Seno menceritakan aksi-aksi hebat Desta dan Mbah Basil, mereka melewati gapura. Ada beberapa prajurit yang menunduk hormat saat melihat kereta mereka melewatinya. Di balik gapura bukan lagi wilayah yang aman.
Meski masih bagian dari wilayah Andaru, tetapi masih banyak makhluk penghuni lain yang bukan bagian dari Andaru. Kereta yang mereka naiki sangatlah halus, seperti tidak terasa menaiki kereta. Hanya terdengar derap dan ringkihan kuda yang berlari. Tanah kering yang dilewati terlihat debu berterbangan dilewati oleh kereta. Suasana tidak terasa siang ataupun malam, sunyi tanpa ada suara binatang, hanya langkah kaki kuda dan suara Denmas Seno yang tidak henti-hentinya menceritakan aksi mereka di desa Wongso. Sinta yang sedari tadi diam dengan tenang menyenderkan kepalanya di bahu Tori, sambil memeluk erat tangan Tori. Tori meliriknya dan tersenyum. Sinta kemudian membalas senyuman hangatnya dan penuh cinta terpancar di bola matanya yang indah. Senyuman yang akan membuat lelaki manapun jatuh cinta memandangnya. Kereta kuda mereka melaju cepat dan mereka sudah berada jauh dari istana Andaru. Jalanan masih terlihat sunyi dan sepi. Pohon-pohon berdiri kokoh di samping kiri dan kanan jalan. Menurut pengakuan bawahan saya, Tuan Desta memiliki ilmu sambaran api dan menghanguskan seluruh pasukan musuh. Jika saya boleh tahu, Tuan, ilmu apakah itu? Oh, itu ajian yang diajarkan oleh Mbah Basel dan Mas Seno. Sangat sulit bagiku menguasainya. Oh, saya yakin jika itu Tuan Basel yang mengajarkannya. Namun Tuan Desta sangat berbakat, masih muda dan mampu menguasai ilmu yang maha dahsyat itu. Apanya yang berbakat Den Masino? Aku baru mampu menguasainya 1 tahun yang lalu dan bahkan belum seutuhnya sempurna. Dimulai dari umurku 9 tahun, ya kurang lebih 20 tahun di dunia manusia, baru aku mampu memahami dan mengamalkan ajian itu. Benar yang dikatakan Den Masino, nak. Kau memang memiliki bakat di atas rata-rata dan cukup cepat untuk menguasainya. Butuh waktu minimal 60 tahun bagi manusia berbakat untuk menguasai ilmu itu, nak. Mbah Basel menambahkan. 60 tahun? Wah! Desta langsung terkejut. Menurut informasi yang menyebar, Raja Batara juga memiliki ilmu mirip seperti Tuan Desta. Dan katanya dulu Raja Batara bertapa ratusan tahun untuk mempelajari ilmu itu. Jelas Den Maseno. Tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Manusia memang berumur pendek, tetapi lebih cepat mempelajari ilmu-ilmu semacam itu. Lagi pula, ilmu semacam itu banyak jenisnya dan berbeda pula cara menguasainya. Mbah Basel menerangkan. Ya, itu benar Tuan Basel. Mereka saling berbincang dan memberikan masukan. Tak lama kemudian, kereta mulai melambat dan berhenti. Den Maseno, sepertinya dari arah depan ada sesuatu yang menghadang. Bagaimana ini, Den Mas? Kata salah satu pengendali kuda. Tuan, bagaimana ini? Kita akan lanjut atau putar balik? Kita tidak akan tahu bahaya apa yang akan menghadang kita. Saya khawatir Tuan Basel tidak mampu melindungi kita. Ada lagi jalan yang tercepat. Kita hanya perlu putar balik, tidak jauh dari sini, kata Den Maseno. Baiklah, putar balik saja. Lebih baik menghindari masalah yang merepotkan, kata Tori dengan santainya. Desta pun menyetujuinya. Baik Tuan, kita putar balik. Kita lewat hutan mati, kata Den Maseno, kemudian perintahkan pengendali kuda. Sebetulnya masihlah jauh dari beberapa makhluk yang menghadang jalan. Sebelum mereka menyadarinya, buru-buru pengendali kuda memutar balik dan kembali berjalan. Mereka akan melewati hutan kering yang dimaksud Den Maseno. Sesaat kemudian, mereka menemui persimpangan dan berbelok ke arah kiri. Jika terus lurus adalah menuju di kerajaan Andaru. Kali ini, jalannya agak sempit dan berbatu, seperti jalanan rusak. Kereta kuda pun tidak bisa berjalan cepat. Maaf Tuan, dari sini kita tidak bisa cepat. Jalanan di sini tidaklah bagus. Di depan sana adalah hutan mati. Meskipun di sana adalah wilayah kerajaan Orba, tetapi sudah lama ditinggalkan sebab daerahnya yang gersang dan mati, jelas Den Maseno. Tidak apa-apa Den Maseno, yang terpenting tidak terjadi hal yang merepotkan.
Beberapa lama kemudian mereka sampai di hutan mati yang dimaksud Denmaseno. Suasana memang gersang, tumbuhan dan pepohonan kering dan mati. Seperti tidak ada kehidupan di dalam hutan tersebut. Perlahan, kereta kuda memasuki hutan itu. Sesekali kereta berhenti. Pengendali kuda turun untuk menyingkirkan pohon tumbang yang menghalangi jalan. Sekeliling hanya ada tumbuhan kering, tanahnya pun keras dan berwarna hitam seperti arang. Berhenti! Siapa kalian? Ucap salah satu makhluk berbulu putih. Kami dari Istana Andaru, menyingkirlah. Kami hanya ingin lewat. Jawab salah satu prajurit Andaru. Ada apa, Denmaseno? Sebentar tuan, akan saya periksa. Denmaseno kemudian turun dari kereta. Ada apa ini? Hei, siapa kalian? Berani menghalangi jalan kami? Denmaseno langsung mengatakan dengan nada mengancam. Baiklah, silakan lewat. Hehehe. Jawab makhluk itu kemudian menyingkir. Siapa mereka, Denmaseno? Maaf tuan, saya kira daerah ini sudah lama kosong. Kemungkinan mereka pengikut kerajaan Orba tuan. Tidak jadi masalah juga. Mereka semua sudah pergi. Baguslah jika begitu. Semakin dalam mereka berjalan dan aman-aman saja. Beberapa saat kemudian dari jauh terlihat jalan yang semakin luas dan beberapa tumbuhan yang masih hijau namun hampir kering. Denmas, kita diikuti sosok yang sebelumnya. Biarkan saja, tambahkan kecepatan dan tidak usah hiraukan mereka. Baik, Denmas. Kereta melaju lebih cepat. Semakin lama, semakin banyak yang mengikuti mereka dari belakang dan sisi samping. Di depan terlihat sosok berbulu merah, buncit dan berkuku panjang dengan muka yang menyeramkan menghadang jalan mereka. Seketika, pengendali kuda menghentikan kereta. Ada apa lagi ini? Kata Tori. Bagus, saudaraku. Dari arah belakang, sosok berbulu putih itu menyusul. Gini, mereka sudah terkepung, kakak. Hei, apa maksud kalian ini? Kata salah satu prajurit Andaru. Lalu Denmaseno bergegas turun dari kereta. Kau lagi, apa maumu? Kata Denmaseno pada makhluk putih itu. Dasar kalian bodoh, begitu mudahnya kalian tertipu. Kami salah satu pengikut Raja Orba. Kami di sini karena dianggap tidak berguna. Inilah saatnya membuktikan bahwa kami berguna. Mereka begitu bangga mampu menjebak rombongan Tori, dan posisi mereka sudah terkepung, tidak bisa lolos dari sisi manapun. Denmaseno mulai panik, dengan berbagai ancaman sudah dia katakan. Namun, mereka seperti tidak gentar dan malah menertawakan Denmaseno. Dia mulai bersiaga dan kemungkinan yang akan terjadi. Menyerah saja kalian, jangan membuat perlawanan. Kalian lindungi bagian depan, aku akan menjaga bagian belakang. Perhatikan sisi samping kiri dan kanan kereta. Tahan semampu kalian. Perintah Denmaseno kepada dua prajurit Andaru. Baik, Denmas. Denmaseno, ada apa berisik sekali? Maaf tuan, situasinya mulai tidak menguntungkan kita. Mereka berniat untuk menyerang. Lebih dari ratusan makhluk mengepung mereka. Dalam hati, Denmaseno pasti menyayangkan kenapa tidak menerima tawaran Raja Andaru untuk membawa 1000 pasukan. Jika dari awal mereka membawa 1000 pasukan, tentunya tidak akan ada yang berani macam-macam. Lagi pula, perjalanan jauh menuju kerajaan Batara. Dari ekspresi Denmaseno banyak keraguan, seolah tidak yakin bisa bertahan menahan ratusan musuh hanya dengan beberapa dari mereka. Mereka banyak bertanya dan tidak kunjung menyerang. Merepotkan sekali. Istriku, perintahkan Shira untuk membereskan di luar. Sesuai keinginanmu, suamiku. Sinta langsung perintahkan Shira untuk segera membereskan masalah. Nah, ini ada pertunjukan seru. Duduk saja di sini, Denmaseno. Kata Desta sambil membujuk Denmaseno untuk duduk di sebelahnya. Maksud Anda, Tuhan? Seketika, Shira bergerak sangat cepat dan langsung kembali ke dalam kereta.
Ah! Tepat ketika Sirah duduk kembali di kereta, jeritan dan potongan tubuh musuh berjatuhan. Wah, cepat sekali. Mantap mereka itu. Hanya beberapa langkah saja yang terlihat, semua musuh yang ada tumbang dan habis tercincang. Tidak ada yang bisa diucapkan Denmaseno. Dari awal sudah meremehkan rombongan Tori. Denmaseno bergetar, merinding karena takut. Dia baru sadar bahwa dia bersama satu ruangan dengan sosok yang sangat kuat. Mereka melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Denmaseno diam, tidak bersuara. Awalnya, dia hanya mengira Mbah Basil dan Desta yang bisa diandalkan. Tentu dia merasa gelisah dengan ucapan-ucapannya sepanjang perjalanan, selalu meninggikan Desta dan Mbah Basil. Denmaseno beranggapan kedua Sirah hanyalah pengawal, dan hanya salah satu Sirah saja yang mampu membereskan ratusan musuh di luar. Jika pengawalnya saja sekuat itu, lantas seperti apa majikannya? Seharusnya Denmaseno sudah menyadarinya. Raja Andaru saja sangat menghormati Tori dan Sinta, hingga menyetarakan kedudukannya. Hening, tanpa ada percakapan, hanya suara Desta dan Mbah Basil yang sedang membicarakan urusan mereka, serta suara derap kuda yang menarik kereta. Sesaat kemudian, mereka sudah melewati hutan mati. Tidak jauh lagi akan sampai di tujuan. Namun, suara berdengung terdengar dari arah belakang kereta. Segera menyingkir, Kata Mbah Basil, merasakan adanya bahaya. Dua bilah sabit membelah kereta mereka. Sabit itu kembali seperti bumerang, namun dengan cepat Sirah menangkisnya. Mereka semuanya berhasil keluar kereta tanpa cedera. Namun, kuda yang menarik kereta terbelah menjadi dua bagian. Jika Sirah tidak menghalau sabit itu, dua prajurit Andaru tentu juga akan bernasib sama. senjata barusan, sepasang sabit besar, itu saya pernah mendengar itu milik Patih Raja Orba yang bernama Patih Kukar, kata Denmaseno. Tidak terlihat di mana musuh berada, namun mereka merasakan kehadiran sosok kuat dari arah hutan mati. Perlahan, sosok itu terlihat dari kejauhan, membawa dua sabit besar. Sekujur tubuhnya berbulu coklat kehitaman, besar seukuran 3 kali lipat manusia dewasa. Di belakangnya, perlahan juga muncul beberapa sosok menyeramkan lainnya dengan jumlah yang banyak. Sosok yang membawa sabit kembar itu memang nampak kuat. Denmaseno, Apa sosok itu yang disebut Patih Kukar? Saya tidak yakin Tuan Tori. Saya belum pernah bertemu dengannya, tapi kemungkinan benar Tuan. Bagaimana pendapatmu tentang makhluk itu, istriku? Belum tahu suamiku, tetapi kita jangan meremehkannya. Makhluk itu semakin dekat bersama ribuan lebih pasukannya yang berada di belakang. Mbah Basil melangkah maju, setidaknya mungkin bisa mendiskusikan tanpa harus bertempur. Pasukan yang bersama mereka berbeda dengan makhluk yang menghalangi jalan mereka sebelumnya. Apa yang membuatmu menyerang kami? Apa karena makhluk yang sebelumnya kami habisi? Merekalah yang membuat masalah. Pergilah sebelum masalah semakin rumit, Ucap Mbah Basil. Hihihi, bicara apa kau ini? Mana mungkin aku percaya ucapanmu? Hei, sosok berbulu. Jawab sosok besar berbulu itu sambil memainkan sabitnya dengan suaranya yang kecil seperti bayi. Aku kira suaranya sangar. Ternyata. Hei, apa kau menertawakanku? Kurang ajar. Auman Mbah Basil mementalkan senjata sabit itu yang mana mengarah di depan Desta. Semuanya, lumat mereka. Tangkap mereka hidup atau mati. Patih Kukar perintahkan pasukannya. Ratusan pasukan berlari menuju ke arah mereka. Tanpa ada komando, mereka bersiap untuk menghadapi yang ada di hadapan mereka. Cakar Mbah Basil keluar bagaikan pisau-pisau yang tajam. Niating Sun Ajiku, Komarakeni.
Desta langsung mengeluarkan ajian andalannya. Den Maseno juga tidak mau ketinggalan. Semuanya, jaga jarak dariku. Desta langsung menerjang musuh yang mendekat. Seketika, musuh terbakar dan api menyebar mengenai yang lainnya. Di sisi lain, Mbah Basil mengamuk, membantai, mencabik-cabik musuh di hadapannya. Dari kejauhan, Den Maseno melemparkan tombak terbangnya, menerjang pasukan satu persatu dan mampu mengendalikan tombaknya hingga serangannya meluas. Dalam sekejap, ratusan pasukan musuh tersapu habis oleh mereka bertiga. Lumayan. Semuanya maju, lumat mereka. Patih Kukar perintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang. Sekuat apapun mereka, pastinya akan kerepotan jika pasukan sebanyak itu menyerang. Saat itu juga, Shira, Shinta dan Tori tidak bisa diam saja. Mereka bersiap untuk menghadang musuh yang mendekat. Akan tetapi, What the Jundul Laile! dari arah belakang mereka, seorang panglima perang bersama ratusan prajurit berkuda menghampiri mereka.